Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya Selin Diana Alfirdausi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Al-Quran Hadis, yakni pada bab 7 yang materinya berkompetisi dalam kebaikan. Nah, pada penjelasan yang pertama yakni pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 ini dijelaskan bahwasanya kita hendaknya giat dalam bekerja serta berlomba dalam kebaikan. Nah, baik dalam hal bersedekah, sholat, mengamalkan amalan-amalan yang positif, dan juga yang lain-lainnya. Kita diwajibkan untuk harus berkompetisi dalam melakukan hal positif. Nah, apabila kita melakukan hal positif tersebut akan mampu menciptakan suatu kehidupan yang tenang, nyaman, dinamis, dan juga berinovasi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat Islam untuk fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lomba dalam mengerjakan suatu kebaikan. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwasanya nanti di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua manusia dari segala arah, dan Allah akan memperlihatkan segala baik atau buruk amalnya yang telah manusia perbuat di bumi. Allah Subhanahu wa taala di sini akan membalas amalan-amalan dari masing-masing manusia tersebut dengan sesuai apa yang sudah dilakukan di bumi. Pada penjelasan yang selanjutnya yakni penjelasan dari Quran Surah Fatir ayat 32, yakni Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah untuk dijadikan pedoman hidup oleh umatnya. Nah, akan tetapi dalam kenyataannya para umat muslim memiliki berbagai sikap untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Nah, di sini ada 3 kelompok sikap para manusia yang telah disebutkan pada Quran Surat Fatir ayat 32, antara lain yang pertama yakni kelompok yang mereka mendolimi dirinya sendiri. Nah, yaitu orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengerjakan larangannya. Nah, seperti contoh manusia yang meninggalkan sholat dan mengerjakan maksiat. Selanjutnya yakni kelompok yang kedua bersikap pertengahan, yang mana selain melaksanakan semua kewajiban dan juga menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala, di sini mereka juga terkadang masih meninggalkan perkara yang disunahkan dan melakukan perkara yang dimakruhkan. Selanjutnya, pada kelompok ketiga ini mereka bersikap segera melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini selalu mengerjakan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disunahkan, serta menjauhi perkara yang diharamkan dan dimakruhkan, seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan juga tidak melaksanakan maksiat. Nah, di sini Imam Ar-Razi telah menafsirkan orang yang lebih banyak kesalahannya di situ disebut zolimun li nafsi. Kemudian orang yang seimbang antara dari kesalahan dan juga kebaikannya disebut dengan muktasid atau tengah-tengah. Nah, kemudian untuk orang yang lebih banyak kebaikannya di sini disebut sabikun bil khairat. Selanjutnya yakni penjelasan dari Quran Surah An-Nahl ayat 97, yakni Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bahwasanya akan memberikan suatu kehidupan yang aman sejahtera kepada para manusia yang beriman dan beramal soleh, baik itu dari laki-laki ataupun perempuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini akan memberikan balasan yang tinggi dari apa yang sudah dilaksanakan di bumi. Kemudian
Ada beberapa pendapat ahli tafsir mengenai pemahaman dari ungkapan kata hayatan thayyiban. Di antara yakni Ibnu Katsir menyatakan bahwa hayatan thayyiban adalah suatu ketentraman jiwa. Nah, kemudian menurut Ibnu Abbas dijelaskan bahwa hayatan thayyiban tersebut merupakan hidup sejahtera dan bahagia dengan rezeki yang halal dan baik. Kemudian menurut Ali bin Abi Thalib di sini menyebutkan hayatan thayyiban adalah suatu kehidupan yang disertai qanaah, yang mana telah menerima dengan suka hati terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan yang selanjutnya dari penjelasan hadis riwayat Imam Bukhari, yang mana dalam hadis tersebut berisikan perintah Allah untuk melaksanakan sesegera mungkin melakukan amalan sholih, karena kelak akan datang fitnah seperti potongan malam, yang artinya tidak terlihat. Di sini manusia tidak tahu kemanakah akan berjalan dan tidak tahu di manakah tempat keluar. Nah, fitnah di sini diibaratkan seperti potongan malam yang sekali lagi tidak diketahui, yang mana orang tersebut di pagi hari mampu dalam keadaan beriman, kemudian pada sore harinya dia akan berada dalam keadaan kafir. Nah, kemudian bisa sebaliknya, pada saat sore hari ia berada dalam keadaan beriman, kemudian di pagi harinya ia menjadi orang yang kafir. Nah, mereka di sini bisa menjadi orang yang kafir dikarenakan telah menjual agamanya. Selanjutnya yakni ada perilaku orang yang berkompetisi dalam kebaikan. Nah, pada Quran surah Al-Baqarah ayat 148 di sini sikap yang perlu atau yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dari Quran surah Al-Baqarah ini, yakni yang pertama, kita senantiasa giat dalam bekerja. Kemudian kita juga giat dalam segala bentuk kebaikan. Nah, seperti sholat, bersedekah, menuntut ilmu, dan juga melaksanakan amalan-amalan yang positif. Kemudian kita akan selalu meyakini bahwa semua yang kita lakukan di sini akan mendapat pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dari Quran surah Al-Fatir ayat 32 ini, yang pertama adalah bertindak tidak menzalimi diri sendiri, yang mana seperti makan berhenti sebelum kenyang, kemudian tidak mengkonsumsi narkoba atau minum-minuman keras. Nah, selanjutnya di sini selalu melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga meninggalkan larangan-larangannya seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan juga meninggalkan maksiat. Kemudian selalu membiasakan diri untuk selalu berlomba dalam kebaikan atau kewajiban. Nah, selanjutnya pada Quran surah An-Nahl ayat 97, sikap atau perilaku yang dapat diterapkan yakni berusaha untuk hidup sejahtera dengan rezeki yang halal dan baik. Kemudian hidup penuh dengan qanaah, yang mana selalu menerima dengan lapang dada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, selanjutnya sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dari hadis Imam Bukhari tersebut, yakni selalu bersegera untuk bertaubat.
atau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita setelah melaksanakan suatu kesalahan. Jadi jangan menunda-nundanya. Kemudian senantiasa melaksanakan amal soleh seperti menyambung silaturahim, kemudian bersedekah, kemudian melaksanakan amal baik. Sekian dan terima kasih sudah menyimak pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga memiliki manfaat dan barokah. Amin. Kemudian jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.